Belum habis kesedihan kita atas kepergian musisi terkenal Glenn Fredly, kini datang lagi kabar duka, yakni berpulangnya penyanyi lagu-lagu campur sari Didi Kempot. Penyanyi bernama asli Didik Prasetyo yang dijuluki Lord of Broken Heart itu meninggal pada Selasa pagi 5 Mei 2020. Sedangkan Glenn Fredly berpulang ke rumah Bapa di surga pada 8 April 2020. Kepergian Glenn Fredly dan Didi Kempot tentu saja sangat mengagetkan. Keduanya sedang berada di puncak karir dan sangat produktif. Di luar kemampuannya berkarya, keduanya juga memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap kemanusiaan. Glenn Fredly yang penganut agama Kristen bahkan dikenal sangat toleran terhadap agama lain. Mengapa orang-orang baik seperti mereka begitu cepat pergi? Sebagai manusia, kalau bisa, tentu kita akan meminta agar Tuhan mencabut nyawa orang-orang yang kerap menabur sampah di tengah masyarakat. Seperti para pelaku kriminal, diktator, koruptor, kaum pembenci, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan memiliki otoritas yang tidak bisa diganggu-gugat. Manusia tidak pernah tahu apa rahasia di balik itu semua. Kecuali Tuhan memberitahukan sendiri kepada orang-orang yang dikasihinya melalui wahyu atau penglihatan-penglihatan. Matius 20 ayat 17 mengisahkan, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati." Ada yang mengatakan orang baik akan cepat dipanggil Tuhan. Tetapi kalau ada orang jahat mati, langsung disebut sebagai azab Allah. Ya, begitulah namanya rekaan, tidak selalu tepat. Sebagai manusia, kita hanya bisa mereka-reka atau membuat kesimpulan sendiri yang kadang bertentangan satu sama lain. Di zaman para nabi, umur panjang adalah gambaran orang baik, orang yang dikasihi Tuhan. Kitab Raja-Raja 20 ayat 1-7 menceritakan tentang Raja Hizkia yang diperpanjang umurnya oleh Tuhan setelah ia jatuh sakit dan hampir mati. Hizkia adalah raja kerajaan Yehuda yang ke-14, anak dari Raja Ahaz. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ketika Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan bahwa dia akan mati, Hizkia berdoa sambil menangis. Yahwe mendengar doanya, lalu berfirman kepada Yesaya bahwa umur Hizkia akan diperpanjang 15 tahun. Artinya, panjang umur merupakan anugerah Tuhan. Pertanyaannya kemudian, mengapa orang-orang baik lagi terkenal seperti Glenn Fredly dan Didi Kempot berusia pendek? Lagi-lagi ini merupakan rahasia Tuhan. Tetapi kalau kita memperhatikan Yesaya 57 ayat 1, Allah mencabut nyawa umatnya ketika muda justru karena mengasihinya. Dalam Yesaya 57 ayat 1 dan 2 tertulis, "Orang benar binasa. Tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang saleh tercabut nyawanya, tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar, dan ia masuk ke tempat damai." Namun di balik semua itu, tentu Bapa yang di surga punya maksud. Secara sederhana ditafsirkan, melalui orang-orang terkenal itu, kembali Tuhan ingin mengingatkan kepada manusia, segala sesuatu di dunia ada akhirnya. Tuhan yang memberi, Dia juga yang akan mengambil kapanpun Dia mau. Segala kesuksesan di dunia tidak akan ada artinya jika Tuhan sudah memanggil. Dan pada waktunya semua manusia akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama hidup di dunia. Peringatan itu akan lebih banyak diketahui oleh manusia jika yang dipanggilnya adalah orang-orang terkenal.
Yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita yang masih hidup adalah, apakah kita bisa membaca peringatan Tuhan yang disampaikan melalui kematian orang-orang terkenal itu? Lalu apa yang sudah kita persiapkan jika sewaktu-waktu Bapa di surga memanggil kita? Bagi orang Kristen, tidak ada yang lebih baik semasa hidup selain menjalankan perintah Yesus. Jika itu sudah dilakukan, kematian tidak akan mendatangkan kepedihan. Filipi 1 ayat 21 mengatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan." Mazmur 116 ayat 15 mengatakan, "Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya." Jadilah orang yang dikasihi Bapa di surga dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya semasa hidup. Salam dalam kasih Yesus Kristus.